Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi sakit, semoga segera Allah angkat penyakitnya dan teman-teman bisa melakukan aktivitas seperti biasanya lagi. Amin. Ikutin kegiatan aku hari ini ya teman-teman. Jadi ini aku kegiatannya di sore hari ya teman-teman, lebih tepatnya menjelang maghrib. Jadi karena emang baru sampai juga beberes rumah, karena lagi pada sakit di rumah anak-anak, jadinya pas siang itu kalau mau bikin video tuh kayaknya rada males juga. Dan aku juga lagi kurang enak badan, jadinya ya udah, jadi aku sempetin bikin video tapi ya di sore hari seperti biasa beberes rumah. Oh ya teman-teman, buat kalian yang selalu hadir di channel aku, terima kasih ya yang udah support, yang udah subscribe. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe channel aku ya, supaya aku lebih semangat lagi dalam membuat konten. Nah ini balik lagi ke video. Ini aku lagi bersihin tungku kompor ya teman-teman. Nah biasanya kan kalau masak itu minyak-minyaknya nyiprat ke sana nyiprat ke sini ya teman-teman. Ini mau aku lap-lap aja karena lumayan berminyak. Ini udah beberapa hari nggak aku lap, jadinya lumayan kotor juga. Ini nggak lupa aku cuci juga besi untuk tungkunya supaya hilang minyak-minyaknya. Dan di bagian bawah kompor itu aku lap-lap juga karena lumayan banyak juga makanan ataupun minyak yang tumpah di bagian kompor ataupun bawah kompor seperti ini. Ini pas pengambilan video nyuci piringnya, ini aku cut ya teman-teman supaya durasinya lebih cepat aja dan lebih ringkes aja gitu. Kelihatannya pekerjaan aku lebih cepat ringkes. Nah ini aku mau nyuciin saringan untuk nasi. Nah biasanya kan aku kalau masak nasi itu nggak pakai Magicom ya teman-teman, aku pakai langsung besi seperti itu yang biasa aku gunain, karena emang dari awal nikah sekitaran 10 tahun yang lalu itu aku kalau masak nggak pernah pakai Magicom ya teman-teman, nggak pernah aku yang namanya beli Magicom, karena emang suami nggak mau kalau masak itu menggunakan Magicom, katanya itu kurang enak gitu, nasinya lebih enak dan lebih manis kalau menggunakan langsung. Nah ini aku pas lagi beberes dapur, nggak lama azan maghrib tiba ya teman-teman. Ini aku mau tunjukin ke kalian, mungkin dari kalian ada yang penasaran di mana sih aku biasanya sholat. Nah seperti ini ya teman-teman, aku kalau sholat itu biasanya di bagian kamar ini. Ini muat ya teman-teman untuk sholat, cuman karena di HP aja jadi kelihatannya tuh sempit, padahal itu lumayan lega, nggak lega banget ya, cuman itu pas gitu buat aku sholat sama suami sholat. Kadang juga aku kalau sholat di bagian ruang tamu depan TV. Nah ini aku pas lagi beberes dapur, ini aku mau lanjut masak. Ini aku cepetin aja, ini aku mau balado jengkol. Ini jengkolnya yang aku rebus dulu, tadi udah direbus lalu aku geprek. Setelah itu mau aku baladoin seperti ini. Ini aku masak sore juga sekalian untuk bekal suami kerja besok pagi. Jadi enaknya tuh kalau masak sore ataupun maghrib seperti ini masakannya bisa sekalian untuk besok pagi untuk suami berangkat kerja. Nah aku pas udah selesai masak, ini aku mau ke kamar teman-teman. Ini aku mau ganti spray kamar, padahal ini spraynya baru aku ganti 2 hari yang lalu ya teman-teman. Cuman karena seperti yang aku bilang tadi, anak-anak lagi pada sakit. Nah ini anakku yang paling kecil ini sedang sakit diare. Jadi pas kemarin itu dia diare, kebetulan BAB-nya mengenai spray, jadi kayak asem gitu. Nih mau aku ganti karena udah dicuci sikat-sikat, cuman kayaknya masih kotor aja dan kayak masih rada bau. Ini mau langsung aku ganti. Nah biasanya nih aku kan kalau mau ganti spray ini harus dibantu suami teman-teman, karena ini lumayan susah untuk pemasangan spraynya. Jadi antara kasur sama ranjang tempat tidurnya ini lumayan ngepres, jadi emang dibuat suami seperti itu desainnya. Jadi supaya spraynya tuh nggak geser-geser, makanya ini dibuat ngepres seperti itu. Tapi ya kayak gitu ya teman-teman, pemasangannya itu lumayan susah.
Nah ini pas aku mau masang juga rada ragu ya teman-teman, sempet ragu juga apa aku bisa masang sendiri karena emang belum pernah masang sendiri dan biasanya aku tuh dibantuin suami. Soalnya ini ranjang tempat tidurnya lumayan berat ya teman-teman, jadi kayak kalau digeser-geser itu lumayan berat gitu untuk pemasangan spraynya, karena kalau nggak digeser dia agak susah. Ini mau aku coba aja sendiri. Nah ini aku pas lagi nyoba, nah aku yang paling kecil ini ngerusuin, jadinya aku juga lebih kerepotan lagi karena kitanya udah repot ditambah dia pecicilan seperti ini. Nah ini kenapa aku kalau masang spray dialasin seperti ini, karena apa ya teman-teman, permukaan kasur aku itu udah lumayan kasar, jadi kayaknya kalau untuk dipasang spray cuma langsung spray doang itu kayaknya nggak nyaman gitu untuk ditidurin, jadi makanya aku selalu doublein kayak gini. Kalau teman-teman gimana nih, ada nggak yang seperti aku kayak gini? Ini sebenarnya kasurnya masih bagus untuk ditidurin, cuman ya itu tadi permukaannya aja kasar kayak pecah-pecah gitu, karena akibat ini ya, aku dulu itu suka nyetrika di atas kasur, jadinya apa ya, cover kasurnya itu kayak mengeras, akhirnya pecah-pecah. Mau ganti kasur sayang ya teman-teman, masih bisa dipakai, jadinya ya udah deh diakalin aja gimana caranya supaya masih bisa ditidurin dengan nyaman. Nah makanya itu aku doublein selimut seperti ini supaya lebih enak aja gitu kalau pas tidur. Jadi sebenarnya itu juga pas ditidurin tuh empuk ya teman-teman. Nah biasanya nih aku kalau masang spray, ujung-ujung kasurnya itu aku selalu pasangin peniti yang besar itu ya teman-teman, supaya apa, supaya spraynya itu nggak lari-lari kemana-mana. Walaupun spray itu bisa ditimpa sama kasur, tapi menurut aku itu masih aja tetap berantakan gitu teman-teman pas kita dudukin gitu. Makanya selalu aku bitet pakai peniti yang besar. Nah kalau teman-teman gimana nih pas masang spraynya, ada nggak yang kayak aku dengan cara jadul seperti ini? Tapi ini menurut aku worth it banget sih, bermanfaat juga ya walaupun jadul. Nah ini aku mau langsung ganti sarung bantalnya juga karena sarung bantalnya kemarin aku cuci semua. Nah ini yang salfok sama bantal aku, sebenarnya bantal aku warnanya nggak seperti itu ya teman-teman, nggak kuning putih biru seperti itu aslinya putih polos, cuman karena aku takut putih polosnya itu gampang kotor, tahu sendiri kan teman-teman kalau putih itu gampang banget kotor, makanya ini sarungnya ini aku doublein sama spray yang ngepres, jadi ukuran sarung bantal yang ngepres, jadi supaya apa ya, cover asli dari sarung bantalnya itu enggak kotor. Ini makanya langsung aku pasangin spray yang ngepres kayak gitu, jadi itu nanti tetap bisa dicuci ya teman-teman. Sarung bantalnya yang kuning biru putih itu bisa dicopot, bisa dicuci, dan kebetulan aku memiliki 2 pasang spray jadi bisa buat gonta-ganti. Nah nanti setelah itu baru didoublein sama spray yang atau sarung bantal yang seperti yang sekarang aku pakai ini, seperti ini yang lumayan gedeannya. Jadi kayaknya kalau warna putih polos itu gampang banget kotor ya teman-teman. Aku kadang juga takut, apalagi punya anak-anak yang kadang suka makan makanan terus tangannya kotor terus megang-megang kasur tuh rasanya ngeri juga, kan nyucinya juga lumayan susah kan teman-teman kalau bantal udah kotor, apalagi yang cover utamanya itu udah kotor. Nah ini aku setelah beresin di kamar, setelah nyapu-nyapu, ini mau aku beresin di bagian ruang tamu. Ini ruang tamunya lumayan berantakan juga, ini mau aku rapi-rapiin aja. Ini setiap hari cover TV ini selalu dicopotin anak-anak ya teman, setiap hari aku selalu pasangin karena dicopotin anak-anak terus. Nah seperti ini ya, namanya anak-anak ya teman-teman, isengnya bukan main. Ini seperti sepatu yang udah disusunin di luar dibawain masuk ke dalam, ini mau aku bawain keluar dulu supaya disusun di luar. Nah teman-teman, pas lagi aku bikin konten seperti ini, ada hal nggak terduga ya teman-teman terjadi sama anak aku yang paling bontot. Ini pas aku lagi ke kamar dia jatuh teman-teman, seperti itu jatuhnya di ujung meja.
Untungnya masih ada meja bulat yang menopang badan dia, jadi dia nggak langsung jatuh ke lantai ya teman-teman. Emang kalau anak kecil nih, kita meleng sedikit aja dia bisa jatuh, dan ini dia nangisnya karena ketakutan habis jatuh. Tapi nggak apa-apa, untungnya dia nggak jatuh sampai ke lantai teman-teman. Jadi dia masih jatuh di antara meja bulat yang ada di sudut sama sofa. Nah, ini aku mau lanjut lagi bersih-bersihnya karena anaknya udah diem juga. Nah, nggak terasa durasi video aku udah 10 menit lebih. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu hadir di channel aku. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya teman-teman. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.